Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam waktu New York, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat datang kembali di acara program KJRI New York, yaitu KJRI New York IG Live, KJRI New York Menyapa. Nama saya Herbayu, saya adalah konsul pensuara sebut KJRI New York. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua pada episode ke-11 KJRI New York Menyapa. Kajian New York Menyapa ini adalah sebuah sarana silaturahmi yang berformat digital untuk menyapa WNI dan diaspora Indonesia di 15 wilayah kerja KJRI New York di pantai timur Amerika Serikat. Pada hari ini tamu kita adalah Bapak Joko Tri yang tinggal di kota New York. Beliau adalah diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat dan merupakan ketua dari Perwakrin. Perwakrin USA adalah sebuah organisasi non-profit 501c3 yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan umat Kristiani di New York City, di New Jersey, dan sekitarnya. Kami sekaligus sambil menunggu Pak Joko Tri untuk bergabung. Kami nanti mempersilakan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ada di dalam chat ini untuk kalau mau ada pertanyaan kepada Pak Joko Tri, kami persilahkan. Saya lihat Pak Joko Tri sudah di dalam. Saya akan coba invite beliau. Sebentar. Oke. Kita cek dulu apakah Pak Joko Tri. Selamat malam Pak Joko. Halo, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, suara saya kedengeran Pak? Kedengeran jelas. Aduh, udah Ya, di rumah Pak ya? terima kasih. Udah di rumah Pak Joko? Iya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol aja Pak, sebagai bagian dari program IG Live KJRI New York kita menyapa teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berada di wilayah kerja KJRI New York untuk mengetahui hal-hal informasi mengenai update terakhir yang ada di tempat tinggal kita. Saya ngelihat kan kita semua tahu di sini Pak bahwa Pak Joko adalah ketua dari Perwakrin ya Pak ya. Perwakrin saya lihat ada di Facebook Pak ya, di Facebook Perwakrin USA namanya Pak ya. Iya betul. Ya. Pak Joko bisa menjelaskan nggak gimana awalnya saat asal mula berdirinya Perwakrin saat itu, dan sudah berapa lama sih Pak sejak berdirinya pertama kali Pak Joko? Baik, ya. Perwakrin itu sudah berdiri sejak tahun 83. Jadi udah cukup lama ya, udah cukup. Ya, sudah mature ya, gitu tahun. ya. Betul. Iya. Itu dimulai dari ibadah keluarga, jadi satu keluarga ke keluarga lain. Yang saya dengar cerita dari pendahulu saya, itu terdiri dari beberapa keluarga dan memang gereja Indonesia belum ada waktu itu. Demikian yang saya dengar, dan banyak juga diantaranya pejabat pemerintah juga dari KJRI, PTRI juga bergabung pada saat itu, karena seperti disebutnya okumene ya, okumene itu ibadah dari rumah ke rumah, dan rupanya terus bergulir. Jadi yang datang ke Amerika ini, khususnya ke New York ini, bergabung. Jadi mereka kalau di Kristiani itu dari berbagai macam denominasi ya Pak ya, dari berbagai macam gereja. Nah ini mereka bergabung. Jadi justru disitulah awal kemajemukan untuk Perwakrin ini bisa bertemu dengan berbagai macam denominasi menjadi satu beribadah. Iya. Demikian Pak. Perwakrin itu apakah kumpulan dari gereja-gereja atau kumpulan dari umat-umat Kristiani gitu Pak? Bisa? Iya, jadi seperti tadi awalnya dari okumene, kemudian kemudian kita terus berkembang sehingga banyak gereja-gereja Indonesia yang kemudian mendaftarkan diri ya, kemudian membentuk gereja-gereja sendiri. Gitu, demikian. Jadi boleh dikatakan kalau hingga saat ini gereja-gereja Indonesia di Amerika ini, maksud saya wilayah kerja
kami adalah di New York dan New Jersey, Pak ya. Ya, ya. Itu sebagai mitra ya, mitra dari Perwakrin. Demikian. Kalau gereja pertama di New York, gereja Indonesia pertama di New York, ada nggak Pak? Kayak itu Ibu Elis itu oh, yang ya Ibu Elis itu gerejanya, saya mohon maaf, iya. saya agak lupa. Ya itu setahu saya demikian, tapi barangkali saya salah karena saya baru 20 tahun terakhir ini, jadi sudah kira-kira sudah berjalan sekitar berapa? 18 tahun ya. 18 tahun saya baru ya. Iya. Pak Joko, kalau boleh tahu tujuan dan misinya dari Perwakilan ini gimana Pak? Ya, sebetulnya misinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kristiani di New York dan sekitarnya ini. Ya. Cuma penjabarannya kan tentunya sangat luas ya kalau untuk kesejahteraan ini. Termasuk kesejahteraan rohani juga merupakan satu kesejahteraan yang harus dibina. Dan ini yang kita terus bekerja sama dengan gereja dan masyarakat Kristiani pada umumnya dari berbagai macam gereja untuk kita bersama-sama aktif, kira-kira begitu. Kalau jumlah gerejanya Pak, jumlah gereja totalnya ada berapa? Ya kalau di New York dan New Jersey sekitar 23. Jadi hampir ya 23 atau 24. Jadi antara sama 12 dengan 11 ya. Oh, 12 ya. Di New York gitu Pak ya, dan 12 di New Jersey. Di New York 12, di New Jersey 11 ya. Oh, oke. Tapi sekarang sudah semakin berkembang, jadi banyak gereja-gereja baru yang muncul ya. Dan juga di dalam pandemik ini perlu kita lihat kembali karena semua masih online ya, belum datang ke gereja. Ya. Iya. Nggak ada, apakah ada persyaratan Pak kalau mau bergabung dengan Perwakrin atau apa yang mesti dilengkapi gitu? Atau... Ya, bagi kami semua yang di New York dan New Jersey itu adalah warga Perwakrin. Karena Perwakrin adalah singkatan dari Perkumpulan Warga Kristiani Indonesia. Ya, itu jadi macam perkumpulan ya. Dan organisasi Perwakrin sendiri adalah organisasi kemasyarakatan. Dan di dalamnya juga ada anggotanya, jadi ada pengurusnya maksud saya. Jadi ada pengurusnya. Jadi itulah yang nanti akan aktif bersama gereja-gereja yang ada di New York dan New Jersey. Oke. Nah, memang waktu pandemi itu memang menjadi permasalahan kita semua, dalam arti bahwa susah sekali untuk buat kegiatan secara in-person, Pak ya, kan kita juga menyadari mengenai pandemi itu. Tapi gimana Perwakilan saat itu berkegiatan, dan apakah ada kegiatan-kegiatan yang saat itu mencoba membantu WNI atau diaspora Indonesia pada masa COVID? Ya, jadi pada saat itu memang agak chaos ya, karena memang banyak yang sakit, banyak yang meninggal, kemudian gereja-gereja juga tidak aktif, sehingga kita seperti putus kontak begitu ya. Tapi kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berkomunikasi. Jadi kita menghubungi telepon, kemudian kita juga antar teman ya, saling memberi informasi dan sebagainya. Dan kebetulan pada saat itu kami dimasukkan di dalam grup KJRI yang siaga ya. Ini saya rasa itu suatu gerakan yang sangat bagus dan jemput bola ya. Kemudian kita bergabung saja karena kegiatannya akan lebih terarah dan rupanya memang luar biasa. KJRI saya sangat salut, dan itu jangkauannya juga sangat luas. Jadi kami terus membantu untuk memantau, melaporkan, dan juga kita mendengar juga informasi-informasi yang diberikan dari KJRI, Pak. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya. Memang sekarang naik lagi kasus Pak ya untuk COVID-19 ini, yang sempat melandai bulan Februari lalu, kemudian naik lagi banyaknya varian-varian baru.
yang masuk ke Amerika Serikat, termasuk yang terakhir virus varian Delta yang kemarin. Um, Pak Joko, karena udah lama di New York dan Amerika Serikat pada umumnya gitu ya Pak. Mana Pak Joko itu melihat toleransi beragama ya di Amerika Serikat? Maksudnya antar orang Amerika Serikat sendiri gitu Pak. Bagaimana mereka melihat agama lain atau di antara mereka sendiri di sini Pak? Ya, kalau Amerika ini ada amandemennya yang memang melindungi adanya kebebasan beragama, dan itu melindungi adanya kebersamaan kebersamaan dalam bergereja, beragama, maksudnya beragama. Ini memang sejak tahun 1700 itu sudah diinisiasi untuk dibuatkan satu amandemen yang melindungi kebebasan beragama. Ya, kira-kira begitu. Dan juga ada, ya kalau di Amerika tuh kita semua tahu ini ada freedom of speech ya. Jadi ada salurannya kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau menjadi concern dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu saluran yang secara demokratis bisa dilakukan. Sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada pertentangan dan sebagainya, itu nanti berhadapan dengan hukum yang lain gitu. Jadi misalnya terjadi anarki dan sebagainya, itu tentunya berhadapan dengan hukum. Jadi ada hukumnya tersendiri. Ada kepastian hukum Pak ya, penegakan dan kepastian hukum yang jelas. Ya. Tapi selama saya di sini sih belum melihat ada satu pertentangan yang bermotifkan agama. Yang saya perhatikan hanya di dalam kegiatan kampanye politik ya, itu memang ada di state tertentu yang memang menggunakan agama sebagai batu loncatan ya. Ini yang memang sering sekali terjadi pergesekan ataupun hal-hal yang secara politik ya. Namun pada umumnya saya tidak melihat itu. Dan juga ini menarik sekali karena di New York itu ada seperti pertemuan rutin untuk interfaith ya. Oke. Ya, interfaith itu ya dari berbagai agama. Nah, ini merupakan satu tindakan yang sangat bagus hingga terjadi hubungan yang terus-menerus, dan ini dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin agama, dan ini merupakan satu upaya juga untuk tetap menjaga keserasian ya, semacam begitu. Ya. Itu kan untuk masyarakat di Amerika Serikat Pak ya. Untuk orang-orang ini sendiri atau diaspora Indonesia sendiri pun juga saya rasa juga saling toleran Pak ya, antara agama Islam, Kristen, Buddha. Ya, saya melihat itu luar biasa. Kita sangat majemuk. Bahkan di dalam kekristenan sendiri juga terdiri dari banyak denominasi, sehingga mungkin tata ibadahnya yang berbeda ya. Ini juga kalau kita lihat perbedaan-perbedaan itu menjadi kecil setelah kita bersama-sama di sini, jadi menjadi satu sepenanggungan gitu ya Pak ya. Ya kita istilahnya makan bersama dengan kita tidak melihat lagi kamu agama apa, kamu dari mana dan sebagainya ya. Dan kegiatan kemasyarakatan kita sungguh luar biasa. Saya merasa kagum juga bahwa di Amerika ini seperti di Indonesia juga, artinya itu gotong royong, kerjasama dan sebagainya, itu masih sangat bagus. Semua jadi saudara di tanah rantau Pak ya. Iya, seperti itu. Ya, makannya di warung yang sama istilahnya. Ya. Dan kita juga acara-acara kemasyarakatan juga terus dipelihara kan. Kita ada silaturahmi, kalau Lebaran kita juga datang, kemudian
Kalau Natalan kita undang juga banyak sekali yang hadir. Dan ini merupakan satu wujud keinginan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan ini. Luar biasa. Ya. Ya, Pak Joko. Kalau Bapak Ibu sekalian yang mau menanyakan hal-hal tertentu kepada Pak Joko, silakan silakan ketik aja komentarnya atau pertanyaannya. Nanti kami tanyakan juga ke Pak Joko Tri. Selain itu saya juga mau menyampaikan bahwa selama ini perwakilan juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KJRI New York. Banyak sekali misalnya video-video ucapan, video-video musik atau apapun yang menjadi yang dikontribusikan oleh perwakilan untuk mendukung acara-acara KJRI New York, Pak. Jadi atas nama KJRI kami juga mengucapkan terima kasih, Pak, atas dukungan perwakilan ini. Gitu. Iya, sama Pak. Ya itu memang jadi policy kami juga bahwa kita harus aktif karena ini fungsi yang sangat saat ini yang sangat diharapkan itu kita bisa menjadi jembatan ya antara masyarakat dengan KJRI sehingga kita kegiatannya ya kita seperti menjadi satu apa yang kita lakukan ini juga untuk masyarakat kemudian tentunya KJRI juga untuk masyarakat jadi kita sejalan. Ya. Ini kan menjelang 17-an Pak, HUT RI ke-76 pada tahun ini. Bagaimana nih cara perwakilan ini memeriahkan HUT RI ke-76 ini? Karena saya tahu mau ada pertandingan voli Pak ya, yang akan perwakilan Bapak bisa cerita sedikit mengenai hal itu? Iya, ini voli ini memang kita adakan dulu ya setiap tahun. Ini sudah yang ketiga, seharusnya yang keempat ini. Tapi karena pandemi kemarin jadi terhambat. Itu sebetulnya juga bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Kita mulai dulu dengan waktu itu dengan antar gereja, ya klub dari gereja. Kemudian sekarang kita akan perluas untuk masyarakat luas karena memang juga ada permintaan untuk masyarakat luas untuk bisa ikut dan ini luar biasa. Ini dalam rangka ulang tahun Perwakrin dan juga dalam rangka 17 Agustus ya. Dalam 17 Agustus. Jadi kita masih nunggu izin nih Pak. Belum di tanggal 21 ya kalau nggak salah Pak. Iya betul, tanggal 21 rencananya. Di jam berapa Pak kalau nggak salah saya lupa. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Lagi dikonfirmasi Pak ya nanti. Iya. Teman-teman kalau ada klub mau ikut dipersilakan KJRI kalau mau gabung silakan. Ini sudah volley santai Pak, kalau serius waduh tapi ini juga. Oh iya. Tapi kalau sudah sampai ke lapangan biasanya memang serius dan itu banyak klub volleyball di New York itu banyak loh, luar biasa. Saya lihat dari grup masjid itu kuat sekali juga ininya, timnya. Iya, luar biasa Pak. Iya. Ya Pak. Pak Joko, ini saya lihat di IG pribadinya Pak Joko Tri ini saya lihat banyak sekali nih hal-hal yang bersifat seni nih Pak. Ada fotografi, ada seni lukis, ada gambar Pak Joko lagi melukis. Seru nih Pak. Gimana awal mula ketertarikan Pak Joko Tri selama ini mengenai lukis di perwakilan kemudian melukis, fotografi itu kan? Iya, jadi sebetulnya itu bukan hanya tertarik, tapi profesi saya di situ. Karena perwakilan ini pro bono ya, kerjanya itu volunteer ya, volunteer. Jadi kita tidak bekerja di situ sebagai pekerja tetap, tapi sebagai kegiatan ini saja volunteer ya, kelihatan volunteer. Nah, untuk profesi itu memang waktu di Indonesia dulu saya itu ada latar belakang seni rupa dan juga publisistik. Jadi untuk penulisannya jurnalistik. Nah, kemudian saya bekerja di biro iklan di advertising dulu. Cukup lama, sekitar 20 tahun juga. 20 tahun lama. Saya kerja di
biro iklannya Unilever dulu, ya. Oh, baik. Saya sebagai creative director dulu, dan sampai di sini ganti profesi, ya, tapi masih sekitar itu juga. Saya kerja di interior decoration, ya, seperti begitu perusahaan. Jadi membuat mural, melukis mural dan sebagainya. Foto, seni lukis gitu, Pak. Ya, dan itu sekarang saya itu agak malas kena cat, kena apa itu agak malas. Jadi saya pindah ke digital. Jadi saya pakai komputer. Sekarang profesinya juga nyambi jadi graphic designer juga, jadi visual art juga. Jadi lebih banyak di komputer sebetulnya. Ada Ya. perubahan yang mencolok nggak, Pak, dari apa namanya tradisional gitu ya, maksudnya melukis Ya. bentar puas, pindah ke digital gitu, Pak? Iya, tangannya nggak kotor, Pak. Kalau itu kan belepotan cat, ya. Kalau sekarang jadi di meja aja cukup, ya, mau dibawa dikerjain di park juga bisa itu. Memang lebih enak gitu. Cuman memang berbeda ya seni yang digital dan seni yang yang manual, ya, dengan cat dan sebagainya. Itu memang sekarang itu masih ada diskriminasi begitu, ya, kira-kira begitu. Tapi ketertarikan ke seni itu emang dari kecil, kemudian menjadi profesi atau gimana, Pak, awalnya? Iya, dari kecil. Jadi Karena orang tua suka seni lukis. justru saya dilarang dulu. Oh gitu. Dulu zaman saya masih kecil-kecil dulu itu, kalau mau jadi seniman itu makan apa? Katanya makan cat, katanya. Jadi dulu itu masih pekerjaan seni itu masih belum dihargai, tapi sekarang sudah luar biasa. Sekarang menjadi anak-anak muda, ya, terutama, ya, jadi untuk desainer itu jadi satu idola itu malah, ya, seniman dan sebagainya itu, wah, pertumbuhannya luar biasa. Tapi saya sudah keburu tua, jadi sudah lewat. Nah, Pak Joko Tri, dapat inspirasi untuk menggambar apa namanya atau melukis atau fotografi itu gimana, Pak? Maksudnya Bapak harus pergi dulu jalan keluar, kemudian atau tiba-tiba dapat apa wakasit gitu ya? Oh, Atau lagi sedih, lagi senang gitu. Biasanya kan gitu ya? iya, saya bertapa, Pak, ke gua. Dari gua Iya, gitu ya. iya. Jadi idenya itu, kalau ide itu bisa datangnya dari mana saja. Jadi kadang-kadang dalam keadaan bengong atau apa di subway, di jalan, atau melihat sesuatu, itu bisa menjadi satu inspirasi. Nah, sekarang ini juga malah semakin berkembang. Jadi seni digital itu hanya medianya, ya, tapi konsepnya itu bisa berkembang menjadi misalnya seni komunikasi, ya. Saya dulu sempat belajar di publisistik, jadi seni komunikasi itu saya terapkan. Misalnya ada message yang harus disampaikan, ya, melalui poster, melalui ekspresi seni dan sebagainya, itu bisa bisa saya salurkan. Bahkan saya dulu juga ada latar belakang untuk ini juga teater. Jadi dulu sempat pemain teater juga. Jadi borong, semua diborong. Jadi ada teater, ada seni rupa, ada kesenian-kesenian lain, ya. Semua serba bisa, Pak Joko Tri, ya. Jadi kalau ada acara-acara di KJRI yang berhubungan dengan seni, kita bisa dengan mudah meminta tolong. Ya, saya di ISF, ya, di Indonesian Street Festival itu sejak lahirnya itu saya ada di situ. Jadi saya membantu untuk artistiknya, jadi untuk panggung dan sebagainya. Cuman memang di masa pandemik ini hilang, jadi saya kadang-kadang sedih juga, aduh, kehilangan hobi yang ada, karena konsep iklan-iklan poster-posternya dan sebagainya itu dipercayakan ke saya, jadi saya senang sekali. Oh, iya, Bapak. Ya. Bapak dibantu dalam pekerjaannya, dibantu dengan orang lain atau Bapak konsep aja kemudian orang lain, atau Bapak semuanya hands on semuanya? Oh, enggak, dibantu teman-teman. Jadi teman-teman ini juga luar biasa. Saya sangat salut, ya.
ini salah satu uh, aset kita sebetulnya. Kita banyak anak-anak muda yang berbakat. Memang pada saat itu kita kumpulkan di KJRI untuk bikin sebagai tim artistik gitu ya. Banyak yang datang jadi membantu. Ini saya rasa harus dipupuk di masa depan untuk untuk kepentingan kemasyarakatan juga. Mereka senang sekali bekerja pro bono ya. Senang sekali ya. Dan KJRI juga punya program-program yang sangat baik misalnya untuk kebudayaan Indonesia. Wah, kita sangat semangat itu. Ya, kita doakan Pak pandemi secara segera berlalu. Semoga ASN bisa kemudian kembali lagi ke in person, minimal minimal hybrid, dan kemudian Pak Joko Tri dan teman-teman bisa menyalurkan kembali bakatnya. Iya. Pak Joko Tri, untuk kata penutup nih, apa yang menjadi inspirasi Pak Joko Tri nih sebagai pedoman hidup selama sebagai WNI atau diaspora yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat? Pesan-pesan Pak Joko Tri kepada yang masih junior-junior seperti saya nih gimana? Iya, kalau sayang sekali kalau dari KJRI sendiri itu yang datang itu kan yang hebat-hebat ya. Begitu ini cuma 3 tahun nih, kadang-kadang waduh sedih juga, baru akrab sudah harus menutup tugasnya di sini. Tapi setiap kali datang itu yang baru dan sebagainya itu selalu memberikan inspirasi baru. Nah, bagi teman-teman masyarakat umum mungkin ya yang rukun-rukun lah ya. Rukun-rukun ini menjadi satu ciri khas kita orang Indonesia. Dengan banyak rukun, banyak bergotong royong ini membangun bangsa di luar ya. Kita punya kontribusi yang harus nyata juga meskipun kita ada di luar negeri ya. Kira-kira begitu saja. Ya, terima kasih Pak Joko Tri atas bincang-bincangnya pada sore malam hari ini. Demikian Bapak Ibu, teman-teman semua, IG Live KJRI Nunjuk Menyapa episode ke-11 dengan tamu kita Pak Joko Tri, Ketua Perwakrin sekaligus penggiat seni. Dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semua dapat mengetahui lebih banyak mengenai Perwakrin dan juga dari sisi seninya Pak Joko Tri. Perwakrin dapat diakses melalui Facebook dengan nama Perwakrin USA. Kalau IG Live-nya Pak Joko Tri tulisannya JOCOWTRII Pak ya? Ya, betul. Joko Tri. Joko Tri. Iya. Terima kasih Pak Joko Tri atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih Pak, kesempatannya luar biasa. Terima kasih Pak. Saya Bayu, diri dari IG Live ini, dan nantikan kembali IG Live selanjutnya dalam episode selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko Tri dan Terima kasih.